Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang iman kepada malaikat Allah. Pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalil nakli tentang iman kepada malaikat terdapat dalam QS Al-Baqarah surat kedua ayat 285 yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Arti iman menurut bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membangkang dan selalu taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Nah, berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat. Kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Siapa di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama, malaikat Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Berikutnya adalah malaikat Mikail, malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Berikutnya adalah malaikat Raqib, malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Berikutnya, malaikat Atid, malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Berikutnya, malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Yang keenam adalah malaikat Malik, malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Berikutnya, malaikat Izrail, malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Berikutnya adalah malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Selanjutnya adalah malaikat Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Menerima keberadaan malaikat Allah. Coba kalian amati dan ceritakan ilustrasi gambar berikut. Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan. Kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi. Cara menerima keberadaan malaikat adalah dengan pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi karib, kerabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Untuk sekarang, silahkan kalian amati dan ceritakan gambar berikut. Penjelasan tadi memberikan gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Berikut adalah penjelasan singkat tentang perilaku-perilaku tersebut. Yang pertama adalah suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama.
Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang lainnya mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Coba kalian amati lagi gambar di samping ini. Gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga dan sebagainya, semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf surat ke-50 ayat ke-18. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga banyak manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.